Berjumpa lagi dengan channel Power Ortu, channel pecinta orang tua. Kali ini kita akan membawakan cerita tengah malam, cerita misteri berjudul Keranda Mayat Pak Kunto. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Terima kasih. Keranda Mayat Pak Kunto. Suatu sore datang berduyun-duyun satu keluarga menuju rumah di pinggir desa. Glek, suara pintu rumah terbuka. Alhamdulillah akhirnya, ucap Arman. Arman adalah kepala keluarga yang baru datang dari kota bersama Tumi, sang istri, dan Arji, sang anak laki-laki tunggal. Mereka baru saja membeli rumah kosong baru di desa Arjo Kidul. Alhamdulillah ya mah, akhirnya kita punya rumah sendiri, murah lagi, kata Arman. Iya pak, alhamdulillah, jelas istri Arman. Mereka terlihat sangat bahagia dengan rumah tersebut. Keesokan harinya, Arman mengecat ulang rumah yang kelihatan sudah sangat usang, dan Tumi merapikan perabotan. Rumah dibantu Arji yang pada saat itu umur 5 tahun. Pagi Pak Guru, ucap salah satu tetangga yang akan pergi ke ladang. Pagi Pak, mau ke ladang po? Jelas Arman. Nggih Pak. Loh niki kok dicat Pak? Ditumbas jenengan po? Balik tanya tetangga. Iya Pak, daripada jalan jauh kalau mau ngajar, mendingan saya beli rumah ini Pak, jadi deket kalau ke sekolah, jelas Arman. Walah jenje, saya tak ke ladang dulu ya Pak. Arman adalah guru di SD Arjo Kidul dan sudah 5 tahun mengajar di SD tersebut. Sudah 2 minggu keluarga Arman jalani dengan sukacita dan sangat menikmati suasana rumah baru. Hari ini adalah hari ulang tahun Arji. Rencananya malam hari pukul 7 malam akan dilakukan syukuran. Undangan sudah disebar dan Tumi sudah menyiapkan perjamuan untuk nanti malam. Malam pun sudah tiba. Arman dan keluarga sudah selesai menyiapkan untuk perjamuan. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Namun belum ada satupun warga yang datang. Pak, ini udah jam 8 loh. Kok nggak ada yang datang ya? Padahal ya cuaca cerah. Kenapa ya? Kita juga tidak ada masalah tuh, tanya Tumi. Iya ya Bu, kenapa ya? Apa ada sesuatu di desa? Arman penasaran. Di tengah rasa kebingungan keluarga tersebut, terdengar suara ketukan pintu rumah. Dok, dok, dok. Pak, itu tamu kita. Cepat bukain Pak, pinta Tumi. Arman segera bergegas membuka pintu rumah. Terlihat kakek dengan caping dan baju lusuh berdiri di depan pintu. Nak, ini ya, kakek nitip gerobak dan itu ada bingkisan buat kalian dari desa. Silakan ambil di gerobak itu. Arman sebenarnya sedikit curiga, ada kakek-kakek malam-malam berbaju lusuh. Namun Arman akhirnya di tengah penasaran bergegas ke gerobak itu dan membuka tirai gerobak itu. Astagfirullah, tiba-tiba Arman teriak. Tumi dan Arji yang mendengar suara itu langsung keluar. Kenapa Pak? Tanya Tumi. Itu Bu, itu gerobak itu, ucap Arman sambil gemetaran menutup mata. Mana Pak? Gak ada apa-apa loh. Bapak kenapa toh? Tanya Tumi. Sambil gemetaran Arman membuka mata dan menoleh ke arah pintu rumah. Loh, kakek yang di depan pintu kemana Bu? Kakek yang mana Pak? Gak ada siapa-siapa loh dari tadi, ucap Tumi. Sambil gemetaran Arman langsung lari menuju ke dalam rumah. Dengan rasa heran, Tumi dan Arji juga masuk. Keesokan harinya Arman pamit ingin ke ketua RT, menanyakan perihal tidak ada satupun yang datang ke syukuran anaknya. Kula nuwun,
Kula nuwun Pak Sosro, niki kula Arman. Monggo Pak Arman, pinara monggo, ucap Pak Sosro, Ketua RT 01 Desa Arjo Kidul. Kemudian Arman menanyakan perihal tidak ada satupun yang datang ke syukuran anaknya. Apakah ada sesuatu yang terjadi atau ada apa? Sempat terdiam sejenak, Pak Sosro hanya bilang mohon maaf. Arman sedikit kecewa. Sebenarnya ada apa toh Pak? Dari semua warga satu RT yang saya undang cuma satu yang ke rumah saya Pak. Itu pun gak jelas tiba-tiba ngilang. Sedikit penasaran Pak Sosro menanyakan, siapa Pak yang datang? Sedikit lirih Arman menjawab, begini Pak, dia itu kakek-kakek membawa caping dan gerobak. Dia bilang ada bingkisan buat saya di gerobak. Tapi begitu terkejutnya saya Pak, di gerobak itu isinya keranda mayat, kain kafan, dan satu kresek bunga mawar. Saya benar-benar terkejut Pak. Ditambah lagi orang itu tiba-tiba ngilang beserta gerobaknya itu Pak. Sambil mengangguk-angguk, Pak Sosro menjawab, begini Pak Arman, sebelumnya mohon maaf kalau kita warga RT 1 tidak memenuhi undangan Pak Arman. Kita tidak bermaksud apapun ke keluarga Pak Arman. Pak Arman tahu ndak, malam kemarin itu malam bulan purnama. Perihal kakek-kakek yang Bapak ceritakan, kita sudah tidak kaget Pak. Kakek itu namanya adalah Pak Kunto atau Kakek Kunto. Beliau sudah 20 tahun yang lalu wafat. Loh, Arman kaget mendengar cerita itu. Iya betul Pak Arman, Pak Kunto namanya. Dan ini berhubungan dengan malam bulan purnama. Di malam bulan purnama, arwah Pak Kunto sering bergentayangan dengan gerobak sapinya, membawa keranda, kain kafan, dan kresek bunga. Kita tidak ke rumah Bapak malam-malam itu karena kita menghindari bertemu dengan arwah Pak Kunto. Konon ceritanya, setiap orang yang bertemu dengan Pak Kunto, maka dia akan tewas, seperti penjemput ajal begitu Pak. Pak Sosro menjelaskan. Lah, jadi yang saya temui tadi malam itu bukan orang, tapi kok saya masih hidup? Begini Pak Arman, malam bulan purnama kita warga di sini memang tidak pernah keluar. Jika malam sudah datang, kita akan berdiam diri di rumah. Pintu semua kami tutup. Kita tidak diperbolehkan membukakan pintu jika memang ada yang mengetuk pintu atau bertamu di malam itu. Itu memang sudah rahasia umum di warga kami. Menurut ceritanya Pak, jika seseorang sudah menyentuh salah satu dari keranda, kain kafan atau bunga, itu maka ajal akan segera mendatanginya, jelas Pak Sosro. Gitu toh. Lah, tapi siapa Pak Kunto itu Pak? Tanya Arman. Pak Kunto dulu adalah peternak sapi, namun memang orangnya agak misterius. Beliau hidup sendiri sampai akhir hayat. Tidak ada satupun keluarga, karena memang Pak Kunto tidak berkeluarga, karena tidak ada satupun orang yang mau dengannya, karena takut tertular dengan penyakit anehnya. Dan sampai ajal tiba, kematian Pak Kunto tidak ada yang mau menguburkan dengan layak, karena takut tertular penyakit. Ceritanya, mayat Pak Kunto membusuk dan tiba-tiba hilang dari rumahnya. Dan arwah Pak Kunto selalu membawa keranda, kain kafan, dan sebungkus bunga, karena arwah Pak Kunto ingin dikuburkan dengan layak. Dan satu lagi Pak Arman, dulu rumah Pak Kunto itu yang sekarang udah jadi semak belukar, itu belakang rumah Bapak, persis kira-kira 10 meter dari rumah Bapak. Cukup sekian cerita mistis pada malam ini. Nantikan cerita mistis selanjutnya hanya di channel kita, channel Power Ortu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar nanti mendapatkan informasi terbaru lagi dari channel Power Ortu. Terima kasih. Salam berjumpa kembali. Salam pecinta orang tua.